Di grup WhatsApp masjid hampir tiap hari ada berita kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiap hari, Pak. Istri si fulan meninggal, ayah si fulan meninggal, adik si fulan meninggal, bapak si fulan meninggal. Dan gak lama lagi nama kita yang diumumkan, Pak. Bersumpah Rasulullah SAW, tidak ada kehidupan. Wallahi kata Nabi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini tidak ada apa-apanya, Pak. Maka orang yang niat hidupnya, maksud hidupnya dunia, Pak, ini nanti menyesal. Tidak mungkin lagi kembali ke dunia itu sempurnakan iman dan amal, seperti tidak mungkinnya seorang bayi yang telah terlahir ke dunia kembali ke rahim ibunya. Enggak mungkin. Ya. Maka kita lihat kiri kanan depan belakang kita, hadirin sekalian. Satu persatu pergi meninggalkan kita. Satu persatu. Ada yang lahir, ada yang mati. Dan semoga dengan keadaan itu kita melihat, Iqra, membaca. Ternyata memang kita diciptakan oleh Allah bukanlah untuk dunia ini. Dunia diciptakan untuk kita. Matahari untuk manusia, bulan untuk manusia, tumbuh-tumbuhan untuk manusia, binatang-binatang untuk manusia, lautan untuk manusia, tanah untuk manusia. Seluruh dunia ini Allah ciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Tapi manusia diciptakan bukan untuk dunia. Ini harus dipahami, Pak. Kalau kita diciptakan untuk dunia, tentulah kita akan berlama-lama hidup di dunia. Tapi ternyata umur kita 60-70 tahun, kata Nabi. Umur umatku tak panjang, kata Nabi. 60-70 tahun. Allah sayang kepada umat ini. Apa buktinya Allah sayang? Salah satunya tak diberi kita umur yang panjang. Sehingga Allah tidak mau melihat kita terlalu lama bersusah payah di dunia ini. Dunia ini tempat susah payah, Pak. Ada orang bersusah payah menuju surga, ada yang bersusah payah menuju jahannam. Kita susah payah juga bolak-balik ke masjid. Orang lagi enak-enak tidur, bangun subuh-subuh pergi ke masjid. Orang lagi enak-enak tidur, bangun sholat tahajud. Orang lagi enak-enak makan, malah puasa. Susah payah. Jangan dipikir Fir'aun tidak susah payah. Fir'aun susah payah juga. Habis hartanya juga. Ketakutan juga Fir'aun. Berkeringat juga dia. Menangis juga dia. Berdarah-darah juga. Bahkan akhirnya dibenamkan di Laut Merah. Dibinasakan. Tapi seluruh pengorbanan Fir'aun, susah payahnya Fir'aun membawa dia ke dalam laknat Allah. Sehingga kalau hari ini kita mendengar nama Fir'aun, disunnahkan menjawab apa? La'natul alaih. Laknat Allah untuk Fir'aun. Nah, jadi hadirin sekalian, ini harus kita renungkan. Orang beriman hebat, Pak. Orang beriman hebat. Dia nggak terkesan dengan hiruk pikuk dunia. Dia nggak terkesan dengan gonjang ganjing turun naiknya harga barang. Dia tahu semua itu ujian saja. Ya. Ini semua kejadian hari ini kita lihat di depan mata kita itu ujian, Pak. Ujian apa? Ujian iman. Ujian iman. Allah mau melihat siapa yang beriman, siapa yang tidak. Nah, dengan adanya ujian, adanya pandemi, adanya huru-hara, berita politik hari ini, Allah mau melihat siapa yang semakin dekat dengan Allah, semakin jauh dari Allah. Nah, maka hadirin sekalian, come back to your Allah, kembalilah kepada Allah, hidupkan sunnah Nabi SAW, luruskan niat kita, luruskan niat, tasikhun niyah. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, banyak-banyak istighfar. Bukan surga maksud kita, Pak. Surga itu bonus dari Allah. Maksud kita apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu janji Allah, pasti. Kalau kita membaca Al-Quran, Allah ceritakan surga itu gambaran saja, Pak. Itu gambaran biar kita mudah menghayalkan saja. Tapi sebetulnya bukan itu. Menceritakan aslinya surga kepada manusia, kepada kita hari ini itu seperti menceritakan keindahan kepada orang buta. Mata yang tak pernah melihat, telinga tak pernah mendengar, hidung tak pernah mencium wanginya, akal manusia tak akan pernah mampu membayangkan indahnya surga. Tapi digambarkan sebagai kebun yang indah, sungai yang mengalir, ada sungai susu, ada sungai madu, supaya kita mudah menghayalkan surga itu. Tapi itu bukan surga. Surga itu jauh lebih indah dari itu. Jauh lebih indah. Gak percaya. Satu orang datang kepada Sayyidina Ali, Yahudi. Ali,
Kau susah payah di dunia, bola-balik, sholat, puasa, berjuang, macam-macam. Banyak yang tidak boleh. Orang Islam ini banyak penjara. Ad-dunya sijnul mu'minin, penjara bagi orang beriman. Banyak nggak boleh, khamar nggak boleh, judi nggak boleh, zina nggak boleh. Mujahadah orang di dunia, orang beriman terpenjara di dunia nafsunya, Pak. Bagaimana nanti kalau seandainya di akhirat tidak ada surga, tidak ada neraka? Kan kau capek-capek di dunia. Apa kata Sayyidina Ali? Kalau saja surga dan neraka tidak ada, kamu selamat, aku selamat. Tapi kalau surga dan neraka itu ada, aku akan masuk surga dan kau masuk neraka. Paham, Pak? Ini nggak ada ruginya taat sama Allah. Nggak ada ruginya. Minimal kita dikenang oleh manusia sebagai orang baik. Orang yang tidak pernah mencuri. Orang yang tak pernah melukai hati saudara muslimnya. Orang yang tidak pernah korupsi. Orang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin bayar zakat, orang yang rajin membantu fakir miskin. Kita dikenang sebagai orang baik. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia, orang-orang menangis. Dan kita tersenyum. Seperti dulu ketika kita terlahir, kita yang menangis, orang yang tersenyum. Ketika kita lahir, kita menangis, seluruh orang tertawa. Dan mudah-mudahan ketika kita meninggalkan dunia, kita yang tertawa, kita yang gak bahagia. Orang-orang yang berduka, yang menangis kehilangan kita. Jangan sampai, Pak, kalau kita mati, orang bilang, Alhamdulillah, mati dia. Akhirnya mati juga bajingan itu. Bersyukur orang, Pak, kita mati. Na'udzubillahim min dzalik. Maka mulai hari ini hadirin sekalian, saya mengingatkan, bolak-balik saya ingatkan ini. Bicaralah yang baik-baik saja, kalau tidak diam. Tulislah yang baik-baik. Kalau tidak, nggak usah menulis, Pak. Melihatlah yang baik-baik. Kalau nggak tutup mata, tidur. Tidur itu lebih baik daripada kita melihat aib orang. Berfikirlah yang baik-baik. Sangkalah yang baik-baik. Kenapa kita harus sangka baik sama orang? Kenapa kita harus menulis yang baik-baik? Karena nggak lama lagi kita akan tinggalkan dunia, kita akan mati. Dan kita ingin kebaikan-kebaikan itu tertinggal. Jejak-jejak kebaikan tertinggal. Ketika umur kita ditutup, buku catatan amal tidak ditutup oleh Allah. Masih ada orang yang membaca tulisan kita. Masih ada orang yang mendengarkan tausiah kita. Masih ada orang yang merasakan manfaat dari masjid yang kita bangun. Karpet yang kita sumbangkan. Pesantren yang kita bina. Orang mendoakan kita. Ya, Pak. Antum tahu. Orang pelit, Pak. Orang pelit aja benci sama orang pelit, Pak. Orang pelit itu benci sama orang pelit, Pak. Apalagi Allah. Maka mulai hari ini, Pak, silahkan bekerja dunia. Sebentar lagi kita akan kembali ke tempat maisyah kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing. Kumpulkan harta sebanyak mungkin. Gunakan seperlunya, sederhanakan keperluan, sisanya fisabilillah. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Nah, ingat, Pak, Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Ini kalau proyek ini saya lanjutkan, kira-kira saya Allah ridho atau tidak ini? Kalau saya ambil proyek ini, kira-kira nanti saya dapat pahala apa dapat dosa ini? Kira-kira saya akan masuk surga, akan masuk neraka ini? Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Paham, Pak? Tidak mungkin orang tanam padi, tumbuh jagung, Pak. Tanam padi, tumbuh padi. Tanam jagung, tumbuh jagung. Tanam kebaikan, tidak mungkin orang-orang baik dibalas dengan azab di akhirat. Begitu juga tak mungkin kejahatan dibalas dengan kebaikan di akhirat. Semua kita sebesar darah kebaikan kejahatan akan Allah catat dan akan Allah mintakan pertanggungjawabannya.